What is the spell, baby? Please show some mercy. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Oke, gimana kalau misalnya ibu bilang, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Kalian jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bisa? Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, bagus. Alhamdulillah anak, kita udah diberi kesehatan sampai detik ini gitu. Selanjutnya pengen lihat nih kebersihan dari anak-anak nih. Coba dibersihin dulu, dilihat dulu nih kebersihannya. Di bawahnya sampah, di bawah putih, terus bukunya, pokoknya disiapin ya. Iya Bu. Oke, Ibu akan pimpin doa ya buat anak-anak ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya Ibu absen ya. Ya Bu. Nah, yang pertama Infazilah Ada Bu. hadir. Oke. Hadir ya. Kedua, Sriani. Hadir Bu. Yang ketiga, Siti Nur Soleha. Hadir Bu. Ya, di semua ini ya, di sini. Ibu akan menjelaskan di sini mengenai kegiatan ekonomi. Kemarin kita udah mengetahui kan kegiatan ekonomi itu seperti apa sih, interaksi sosial itu seperti gimana sih gitu. Kegiatan ekonomi ini tuh ada berapa sih anak-anak? Ada 3 Bu. Oke. Kegiatan ekonomi ada 3. Oh banget. Ini ada apa? Produksi, Konsumsi. distribusi. Konsumsi. Ya. Apa sih yang maksud produksi? Proses penghasilan barang. Oke, produksi itu kata Sriani proses menghasilkan barang. Produksi ini sejatinya itu adalah proses menghasilkan barang atau jasa. Dan pelakunya produksi itu apa sih? Produsen. Oke. Yang selanjutnya itu ada faktor-faktornya apa aja? Faktor-faktor dari produksi itu sendiri. Alam. Modal. Ada faktor alam, Ya. faktor modal, Tenaga kerja. tenaga kerja, Kewirausahaan. dan kewirausahaan. Contohnya apa sih kalau alam? Hutan gitu Bu, tanah. Kayak hasil perkebunan bisa dijadikan produksi, kegiatan produksi. Modal sendiri itu bisa dijadikan kegiatan produksi. Kalau kita punya modal, kita tidak bisa menghasilkan kegiatan produksi. Dan tenaga kerja, kita harus dapat mengetahui ya produksi itu membutuhkan tenaga kerja. Kalau kita tidak mempunyai tenaga kerja, kita tidak akan menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa yang baik gitu. Kemudian kewirausahaan juga sangat berpengaruh gitu dalam faktor produksi. Kemudian ada distribusi. Faktornya itu apa aja secara anak? Biaya. Ada biaya. Misalnya apa sih kalau faktor distribusi biaya? Misalnya kita pengen pengen menyalurkan barang, misalnya Sriani pengen menyalurkan barang nih beras nih kemana ya? Ke Siti Nur Soleha. Melalui apa sih? Biayanya pakai uang, melalui jasa antar, gitu, melalui JRT atau melalui JRT gitu ya. Kedua ada apa lagi faktornya? Sifat pembayaran. Sifat pembayarannya. Kalau zaman sekarang tuh sifat pembayarannya sangat mudah ya. Iya. Contohnya melalui apa sih? Dana, GoPay, OVO gitu. Ketiga,
Jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Jumlah penjualan juga termasuk faktor produksi gak? Iya. Misalnya nih, aku pengen memiliki barang, menyalurkan barang, tapi produksinya sedikit, aku nggak mau karena untuk aku sedikit gitu. Kemudian apa sih kalau faktor konsumsi? Penghasilan. Satu, penghasilan. Kenapa penghasilan menjadi faktor konsumsi? Karena kita kalau misalnya konsumsi barang atau pengen punya barang itu kita harus tahu penghasilan kita. Jangan kita, iya aku pengen membeli iPhone tapi pendapatan aku tuh sedikit. Jangan kayak gitu karena kita harus melihat dari kebutuhan bukan keinginan gitu. Oke, yang kedua ada apa? Harga barang dan jasa itu sendiri. Gimana? Harga barang dan jasanya. Harga barangnya. Harga barang kenapa bisa jadi faktor konsumsi? Karena harga barang juga bisa berubah-ubah. Kadang misalnya ada diskon, aku pengen beli gitu. Tiga, ada apa faktor konsumsi? Selera dan gaya. Selera, gaya, tren gitu ya. Tren yang ada saat ini misalnya, aku pengen ikutin gayanya si artis Korea, aku pengen punya jaket yang kayak artis Korea gitu. Kemudian ini adalah suatu kegiatan ekonomi. Tadi ada produksi, distribusi, konsumsi. Apa saja sih pelaku-pelakunya? Produsen. Tadi ada 4 ya, 4 pelaku. Ada RTP, RT, dan TPN, masyarakat nasional, internasional. Apa saja sih peran dari RTP itu? RTP itu produsen. RTP itu apa, Bu? RTP itu rumah tangga, produsen, rumah tangga, konsumen, rumah tangga, negara, dan ini masyarakat internasional. Tapi itu dari mana sih? Dari luar negeri gitu loh. Perannya apa aja sih yang ada di dalam rumah tangga produsen? Memproduksi benda dan juga hasil produksinya yang tersebut pada rumah tangga konsumen. Iya betul. Jadi si produsen ini pengen menghasilkan barang gitu loh ke dalam konsumen dan bisa dalam si RTK ini, rumah tangga konsumen. Kedua ada rumah tangga konsumen, perannya apa aja sih Ibu? Bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh RTP. Oke, bertindak sebagai masyarakat umum gitu. Kedua ada pemasok faktor produksi, contohnya apa aja sih? Misalnya kita bekerja sebagai guru, maka kita tadinya masyarakat umum jadi pemasok faktor produksi di tempat kita bekerja. Rumah tangga negara, pemerintah ya, rumah tangga negara itu pemerintah. Pemerintah ini bisa sebagai jadi konsumen, bisa sebagai jadi produsen, atau sebagai regulator dari pelaku kegiatan ekonomi. Oke, selanjutnya ada masyarakat internasional. Masyarakat internasional itu ngapain aja sih Bu? Misalnya satu jadi mitra dagang, contohnya apa? Ekspor impor.
ekspor dan impor. Misalnya kita ekspor dan impor barang kerajinan tangan, terus barang apa lagi, produk lokal dari dalam negeri ini gitu ya. Kedua ada sebagai investor. Kedua sebagai investor dari masyarakat internasional itu ada investor. Nah, anak-anak sebelum menutup pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tes breaking ya. Coba pada berdiri semuanya. Jadi kalau misalnya Ibu pasti kasih kulit, kalau Ibu bilang merah, kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang kuning, Bapak 2 kali. Hijau 3 kali. Abu-abu gitu. Bisa? Bisa. Oke. Ibu kasih yang gampang dulu. Merah ya. Merah. Kuning. Hijau. Abu-abu. Apa yang gampang nih? Soalnya nih. Merah, abu-abu. Ada yang salah. Oke. Lebih fokus ya semuanya ya anak-anak ya. Sekarang hijau, merah. Ada 2 kali. Oke, lebih fokus lagi. Tadi kan merah 1 kali, kuning 2 kali, 1 kali dan abu-abu. Oke. Abu-abu, kuning. Oke, kuning, merah. Sekarang 3 ya, 3 soal. Merah, hijau, abu-abu. Jadi sekali lagi nih ya. 3 soal lagi. Hijau, kuning, abu-abu. Oke, baik. Kalian. Selanjutnya kita akan memberikan soal untuk kegiatan pembelajaran kali ini supaya kalian dapat mengetahui lebih dalam gitu mengenai kegiatan ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Yang pertama, Ibu dikti aja ya anak-anak. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen dan distribusi? Kedua, udah belum anak-anak? Belum. Apa sih yang dimaksud dengan RTP dan RTK? Apa yang dimaksud dengan RTP dan RTK. Panjangannya juga apa sih yang dimaksud dengan RTP dan RTK gitu. Kemudian ada tujuannya. Tadi kita belum jelas tujuannya tuh. Tujuannya apa sih tujuan dari produksi, konsumsi dan distribusi? Udah, Bu. Dan terakhir nih soal yang keempat terakhir. Ya, Bu. Peran apa saja yang dilakukan oleh masyarakat internasional dan rumah tangga negara? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya, dari kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Tadi apa sih kegiatan ekonomi? Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Tadi produksi itu menghasilkan, distribusi menyalurkan, dan konsumsi itu memenuhi kebutuhannya atau mengkonsumsi barang gitu. Dan kemudian ada pelaku kegiatan ekonomi. Itu ada tadi ada RTP, rumah tangga produsen, kedua ada RTK, rumah tangga konsumen, dan 3 RTN, rumah tangga negara, keempat masyarakat internasional. Tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Agar kalian mengetahui apa sih kegiatan ekonomi dari masyarakat kita ini ya. Kemudian ada pelakunya, apa sih yang kita pengen tahu dari pelakunya itu. Kalau kegiatan ekonomi itu ada berapa gitu. Itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya Ibu
akan menutup pelajaran kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.